Nama Abram Qureshi tercatat sebagai buronan paling dicari Interpol. Dia adalah penyelundup emas dan berlian terbesar di dunia. Pejabat tinggi Interpol yang menangani kasus Abram Qureshi, Simon, mengundurkan diri karena merasa gagal menangkap Qureshi. Jangankan menangkapnya, identitas asli Qureshi saja belum bisa diungkap. Simon kemudian menyerahkan kasus itu ke juniornya. Abram Qureshi yang dicari sebenarnya berasal dari India. Saat ini di negara bagian Andhra Pradesh, situasi politik sedang berkecamuk. CM atau Ketua Menteri Padmakan Reddy alias PKR meninggal setelah sempat dirawat di rumah sakit. PKR tidak sekedar CM baik hati, dia juga Presiden Partai Penguasa, Jana Jagruti Perti alias JJP. Kader partai dan simpatisan PKR berkumpul menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menumpahkan kekecewaan kepada rumah sakit karena gagal menyelamatkan PKR. Apalagi rumah sakit milik pimpinan partai oposisi, Bang Ram Naidu. Aksi itu berujung anarkis. Pertanyaan terpenting pasca kematian PKR, siapakah yang akan menggantikannya sebagai CM? Ada 4 orang yang bisa menduduki posisi itu. Orang yang paling berpeluang adalah Mendagri Narayana Pharma, yang merupakan politisi licik dan petinggi partai JJP. Ada pula nama menantu PKR, Jaideep Das, yang sudah lama aktif di partai. Putri sulung PKR Satya Priya yang merupakan istri Jaideep juga berpeluang meski tidak pernah terlibat politik. Namun saat ini Satya sedang berduka. Rencana kedatangan Perdana Menteri India saja tidak dipedulikan. Satya hanya meminta Mendagri Pharma agar tidak mengizinkan bendahara partai JJP Brahma datang. Pastikan dia tidak ucap Satya. Selama 6 tahun terakhir, Brahma menjadi orang kepercayaan PKR. Dia juga berpotensi menjadi CM karena paling dekat dengan PKR. Apalagi Brahma sangat dihormati masyarakat dan kuat di internal partai. Sehari-hari Brahma banyak menghabiskan waktu di rumah panti jompo yang didirikan PKR. Saat ini Brahma dan sopirnya, Koti, dalam perjalanan untuk melihat jenazah PKR. Mobil Brahma dihentikan polisi atas perintah Satya. ACP Indrajit beralasan rombongan Perdana Menteri dalam perjalanan, sehingga semua kendaraan harus diberhentikannya sesuai protokol. Brahma yang diperankan ayah kandung Ramcharan, Chiranjeevi, turun dari mobil. Protokol hanya berlaku untuk kendaraan, itu tidak berlaku untuk kaki saya, ucap Brahma. ACP Indrajit terbengong. Brahma pun melanjutkan perjalanan tanpa mobil. Brahma langsung menggema sepanjang jalan. Banyak kader partai berlarian mengikutinya dari belakang. Karisma Brahma sungguh luar biasa. Kesedihan Brahma tak tertahankan melihat PKR sudah terbujur kaku. Ternyata kedekatan Brahma dan PKR memiliki alasan ideologis dan biologis yang tidak diketahui banyak orang. Brahma merupakan anak kandung PKR dari istri tidak sahnya. Fakta itu disembunyikan dari dunia. Sejak kecil, Brahma diajari ibunya untuk rela ditinggalkan sang ayah yang menjadi pemimpin partai besar. Di hadapan mayat PKR, Mendagri justru meminta dukungan Brahma untuk menjadi CM berikutnya. Brahma tidak menjawab apa-apa, cukup mata tajamnya yang bicara. Brahma ingin sekali upacara kremasi, namun kebencian Satya membuatnya menjauh. Brahma tidak ingin ada perseteruan dengan adik tirinya itu. Suasana duka belum berakhir. Mendagri Pharma sudah bermanuver mengincar jabatan CM. Pharma pergi ke tempat tersembunyi di kota Mumbai untuk menemui kenalan Jaideep. Mereka butuh dana besar agar bisa merebut jabatan CM dan memenangkan pemilu berikutnya. Orang yang ditemui bernama Abdul, yang merupakan gembong narkoboy. Abdul bekerja untuk mafia internasional yang bernama Lukas. Untuk bisa mendapatkan suntikan dana dari Lukas, Jai dan Pharma bersedia menggadaikan negaranya. Lukas bisa bebas menjual barang haram tanpa gangguan apapun. Masalah penegak hukum dan media akan ditangani oleh Jai. Lukas setuju mendanai partai JJP. Modal awal juga siap diberikan asal pabrik produksi narkoboy yang sempat ditutup pemerintah dibuka kembali. Jai setuju dengan syarat itu. Dalam perjalanan pulang, Pharma sangat berterima kasih atas kontribusi Jai mendapat dana partai. Pharma yakin jabatan akan segera dia duduki. Sedangkan Jai bebas memilih apakah ingin menjadi Mendagri atau wakil CM. Jawaban Jai membuat Pharma terkejut. Rupanya Jai juga mengincar jabatan CM. Bahkan dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian PKR. Untuk memuluskan rencana besarnya, Jai telah menugaskan para menteri meyakinkan Satya. Para menteri menyebut Jai adalah orang paling tepat menjadi CM karena kemampuan dan kecerdasannya. Pharma hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia tidak pernah menyangka mimpinya menjadi CM yang sudah di depan mata hancur begitu saja.
Tapi Farma tidak bisa berbuat apa-apa. Anda akan aman dan tetap dihormati hanya jika menjadi wakil saya, tegas Jai. Kelicikan Jai selama ini tertutup rapat. Satya hanya mengetahui Jai adalah suami dan menantu yang baik. Satya mendukung suaminya menjadi CM. Keputusan itu dibuat sekaligus untuk menutup ruang bagi Brahma. Jai pura-pura menolak. Dia mengaku tidak tertarik dengan jabatan. Tapi jika Satya memaksa dengan alasan untuk melawan Brahma, Jai selalu bersedia bergandengan tangan dengan istrinya. Musuhmu menjadi musuh saya juga, ujar Jai. Satya benar-benar telah tertipu dengan topeng Jai. Hal yang tidak kalah mengerikan, Jai sering melecehkan adik iparnya, Janvi. Jai membuat Janvi kecanduan narkoboy untuk bisa memenuhi keinginan kotornya. Adanya donatur baru dengan dana unlimited perlu diketahui oleh Brahma selaku bendahara partai. Jai juga tidak ingin Brahma menjadi penghalang bagi ambisinya. Brahma kemudian dipanggil. Brahma tidak setuju jika partai didanai dari uang barang haram. Jai jadi marah karena Brahma berani menentangnya. Jai yang merasa sudah berkuasa mengingatkan Brahma agar sadar diri. Brahma tidak memiliki pelindung lagi setelah kematian PKR. Ucapan Jai memancing kesombongan Brahma. Bagi Brahma, Jai hanyalah anak ingusan bau kencur. Jika Jai menganggap dirinya raja, maka Brahma adalah orang yang menciptakan raja. Ingat, selama saya masih hidup, saya akan pastikan tidak ada yang salah di partai ini, ucap Brahma berlalu pergi. Jai cukup kaget melihat keberanian Brahma yang selama ini terlalu dia remehkan. Secepatnya, Jai harus menjadi CM. Untuk mewujudkan itu, semua MLA atau wakil sogok. Jai mendapatkan uang dari Abdul yang akan memulai produksi obat di desa Pamula Parti. Para MLA dikumpulkan untuk menandatangani persetujuan CM berikutnya. MLA Narasimha Reddy menginformasikan semua itu kepada Brahma. Situasi sudah genting, Brahma masih saja santai. Koti yang malah lebih panik jika Jai menjadi CM. Brahma memiliki rencana sendiri. Koti diminta diam di panti. Brahma pergi ke suatu tempat bersama seorang penduduk desa. Tujuan Brahma menggerebek pabrik produksi barang haram yang sempat dilihat warga. Di lokasi pertemuan, Jai sudah mengetahui ada pengkhianat. Jai menunjuk hidung Narasimha. Narasimha memberitahu Brahma lewat telepon jika dirinya sudah tertangkap. Brahma meminta Narasimha tetap tenang. Jai tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Jai juga sudah tertangkap. Brahma telah menemukan lokasi pabrik narkoba yang diatur Jai. Rupanya bukan hanya Narasimha yang setia kepada Brahma. Dari 10 MLA partai penguasa, sebanyak 40 MLA hanya patuh kepada Brahma saja. Jai kecewa berat, dia kalah langkah. Brahma memang hebat dan pemberani. Puluhan anak buah Abdul yang akan memproduksi narkoboy dihadapi sendiri tanpa rasa takut. Nyali Brahma tidak ciut meski ditodong senjata. Koti yang mengintip dari kejauhan sampai kaget melihat gaya dan aksi Brahma. Rupanya Brahma terbiasa bermain senjata. Dengan sangat cepat dan sigap, Brahma mampu membunuh puluhan orang. Musuh di hadapannya hanya butiran debu yang mudah melayang ke udara. Ternyata Koti seorang pengkhianat. Semua yang dia lihat, dia laporkan ke Jaidev dan Farma. Dia bukan Brahma seperti yang kita lihat selama ini. Dia sangat kuat. Brahma membunuh semua orang, tutur Koti. Jai melihat pembunuhan yang dilakukan Brahma bisa dimanfaatkan. Kepolisian diminta pergi ke lokasi pabrik. Namun kepolisian tidak menemukan apa-apa. Jangankan mayat, sehelai rambut saja tidak ada di lokasi. Di sisi lain, Brahma marah dengan tindakan Jai yang memfasilitasi masuknya barang haram ke Andhra Pradesh. Jai harus dihentikan. Atur rapat pengurus partai. Beritahu semua orang bahwa saya akan menjadi presiden partai, ucap Brahma. Ini membuat Jai khawatir. Dia memprovokasi Satya agar menggagalkan Brahma yang ingin menjadi pemimpin partai. Jai menyebut Brahma hanya pura-pura polos. Wajah aslinya yang ingin menguasai partai mulai muncul setelah kematian PKR. Satya tidak akan membiarkan Brahma memimpin partai. Kebencian Satya rupanya sudah mendarah daging sejak dia masih kecil. Penyebabnya, Ibu Satya tidak mau menerima Brahma yang dibawa pulang oleh PKR. Ibu Satya ingin memukul Brahma dan tanpa sengaja terjatuh hingga kepalanya terbentur. Nyawa Ibu Satya tidak bisa diselamatkan. Sejak itulah Satya membenci Brahma yang dianggap sebagai pembunuh ibunya. Kini, untuk menggagalkan Brahma menjadi presiden partai, datang ke acara rapat pengurus. Satya sebagai putri PKR mengajukan Jaidev menjadi presiden partai. Beberapa pengurus partai tidak suka Satya ikut campur. Satya bukan pengurus partai, sehingga tidak memiliki hak berbicara meski sebagai putri PKR.
Brahma juga ikut menyinggung orang yang berbicara tanpa kapasitas, apalagi mengusulkan Jaidev menjadi presiden partai. Beritahu saya satu saja kelebihan Jaidev, kecuali menjadi suami Anda, ujar MLA Narasimha Reddy. Para peserta rapat ikut meragukan kemampuan Jai. Satya jadi malu sendiri. Jai dalam posisi terpojok. Jika situasi itu dibiarkan, Brahma akan terpilih menjadi presiden partai. Jaidev tidak menginginkan itu terjadi. Dia angkat bicara. Daripada partai dipimpin Brahma, Jai mengusulkan Satya selaku putri PKR yang menjadi presiden partai. Satya sendiri sampai kaget mendengarnya. Siapapun yang tidak setuju, silahkan bicara, ucap Jai. Jai merasa sudah berhasil menggagalkan rencana Brahma. Apalagi Brahma langsung mengucapkan selamat untuk Satya. Hal yang tidak disadari Jai maupun Satya, Brahma tidak pernah kalah. Apa yang terjadi merupakan skenario Brahma. Sejak awal, Brahma sengaja melempar isu ingin menjadi presiden partai untuk memprovokasi Satya. Brahma agar Satya memiliki rasa tanggung jawab terpaksa membuat sandiwara jawab terhadap partai. Dan skenario itu berhasil. Diam-diam, Jai juga menyiapkan skenario mematikan untuk menghancurkan hidup Brahma melalui penghuni panti, Renuka. Ternyata Renuka adalah istri tidak sah Koti yang bekerja untuk Jai. Renuka mau mengikuti perintah Koti demi bisa hidup bersama Koti. Sebuah pengakuan dibuat Renuka melalui saluran NNTV. Renuka menyebut ayah dari anak yang dia lahirkan adalah Brahma. Sudah banyak wanita penghuni panti asuhan yang menjadi korban kebejatan Brahma. Media yang seharusnya memberitakan fakta justru menjadi corong penguasa. Pimpinan NNTV, Ram Prasad, mau menyiarkan kebohongan itu demi uang. Kebohongan Renuka berdampak besar. Banyak orang menghujat Brahma. Partai oposisi memanfaatkan kasus tersebut untuk mendapatkan simpati rakyat. Banyak LSM juga turun aksi ke jalan mencari panggung. Tuntutan mereka satu, Brahma harus ditangkap. ACP Indrajit yang merupakan budak penguasa bergerak cepat menangkap Brahma. Orang-orang panti yang mengetahui kebohongan Renuka sangat sedih. Tapi Brahma tidak memberikan perlawanan. Dia bersedia ditahan. Salah seorang anak panti, Kirti, memohon kepada ACP Indrajit menangkap Brahma. Indrajit justru menendang Kirti. Amarah Brahma langsung membuncah. Indrajit dihajar tanpa bisa melawan. Sorot mata tajam Brahma membuat siapapun gentar. Malamnya, Jaidev datang menjenguk Brahma ke dalam sel tahanan. Jai merasa sudah memenangkan setengah pertarungan. Brahma diolok-olok karena sudah tidak berdaya. Orang yang diolok hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Jai jadi kesal melihat senyuman Brahma. Jai berjanji akan mengeluarkan Brahma dari penjara asal dibantu menjadi CM. Brahma sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Jai makin emosi. Dia mengaku tidak butuh bantuan Brahma lagi. Jai bisa memaksa 40 MLA yang setia kepada Brahma untuk berbalik mendukungnya. Sekali lagi, kesombongan Jai khas dengan senyuman. Dan diamnya Brahma ternyata bukan bentuk kepasrahan. Jai terkunci di dalam tahanan. Kepala sipir tidak mau membuka pintu. Jai bisa keluar sel setelah Brahma memberikan izin. Sungguh adegan yang membuat siapapun merinding. Apa yang terjadi menunjukkan betapa berkuasanya seorang Brahma. Penjara berada di bawah kendalinya. Jai yang datang mengolok, justru dia yang dibuat malu. Jika Brahma mau, Jai bisa dibuat mendekam di dalam penjara. Setelah kepergian Jai, kepala sipir kaget mendapat telepon dari seseorang yang sangat berpengaruh di dunia. Orang itu adalah sahabat Brahma, bernama Masumbai, yang dipercayai. Masum sangat menghormati Brahma. Masum tidak percaya ada orang yang mampu memenjarakan Brahma. Masum yakin Brahma masuk penjara atas kemauannya sendiri. Jangan lupakan adikmu ini jika ada masalah. Saya bisa datang sekarang juga jika dibutuhkan, ucap Masum. Brahma meminta Masum untuk tetap tenang dulu. Brahma pasti akan memanggil Masum jika saatnya tiba. Sementara Jai mengumpulkan 40 MLA yang setia kepada Brahma. Satya selaku presiden partai hadir juga meminta semua orang mendukung Jai menjadi CM. Tapi kata-kata Satya belum bisa mengalahkan pengaruh Brahma. Mereka akan mendukung Jai jika Brahma memberi perintah. Melihat situasi saat ini, Jai harus membunuh Brahma agar pengikutnya tidak berani melawan. Jai membayar 15 narapidana di dalam penjara untuk melakukan tugas itu. Brahma tidak hanya cerdas, tapi juga kuat dan hebat. Semua penyerang yang Brahma menghajar mereka yang garang dibuat bernasib malaka hingga memohon ampunan. Jai dibuat bingung harus melakukan apa lagi untuk menjadi CM. Pharma unjuk gigi untuk bernegosiasi dengan pimpinan partai oposisi, Bangaram Naidu. Naidu setuju mengarahkan 27 MLA-nya mendukung Jai. Sebagai kompensasi, partai oposisi akan dilindungi dan diberi uang. Jai butuh uang besar untuk menyuap wakil rakyat.
Dia meminta orang kepercayaan Lukas, Abdul, mengirimkan uang. Sebagai imbalan, barang haram bisa mulai diedarkan di Andhra Pradesh. Abdul kemudian mengirimkan uang 2 truk bersama barang haramnya. Brahma sudah mengetahui pengiriman itu. Mas Sumbai diminta untuk membereskannya. Mas Sumbai bukan orang sembarangan. Dia menghancurkan truk-truk itu dengan rudalnya. Pekerjaan mampu diselesaikan dengan cepat. Kerugian teramat besar dialami Jai. Uang sudah musnah. Tanpa uang, para wakil rakyat tidak akan pernah mau memberikan dukungan. Masalah bertambah dari istri Koti, Renuka, yang sangat menyesal telah membuat Brahma masuk penjara. Renuka memaksa ingin mengakui kebohongannya di televisi. Jai justru meminta Koti membunuh anak dan istrinya. Namun Koti tidak mau melakukannya. Dia akan membawa anak dan istrinya. Tidak lama seorang pembunuh bayaran datang menemui Koti. Ternyata pembunuh itu bekerja untuk Brahma, bukan orang suruhan Jai. Koti memohon ampun atas semua kesalahannya yang telah dibutakan oleh uang. Brahma bersedia tidak membunuh Koti karena mau bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Jika orang sepertimu rela melakukan apa saja untuk Jai demi uang, bayangkan orang-orang yang bekerja untuk Brahma dari hati hanya karena menghormati dan memujanya, ujar si pembunuh. Untuk menebus dosa yang telah dilakukan, Koti dan Renuka berbicara lagi di media NNTV. Koti mengungkapkan jika dikandung bayi yang dilahirkan Renuka. Koti mengaku hilaf karena uang. Brahma orang yang sangat baik dan tidak pantas masuk penjara. Tolong bebaskan Brahma dari penjara, ujar Renuka. Koti siap menyebut nama orang yang membayarnya untuk berbohong. Namun pimpinan NNTV, Ram Prasad, menghentikan acara atas permintaan Jai. Meski begitu, kejujuran Koti dan Renuka berhasil membuat Brahma dibebaskan. Di lain tempat, adik Satya, Janvi, masuk rumah sakit karena pingsan di kampus. Satya kaget diberitahu dokter jika penyebabnya adalah narkoba. Satya sangat kecewa dan memarahi Janvi yang telah merusak citra keluarga. Untuk pertama kalinya, Janvi berani jujur menyalahkan Jai. Kakak, suamimu yang melakukannya. Jai yang membuat saya kecanduan, ungkap Janvi. Satya menampar Janvi karena dianggap membuat fitnah. Jai juga menjadikan saya budak. Saya bersumpah demi ayah kita. Kalau bukan kakak, siapa lagi yang akan percaya pada saya? Tolong selamatkan saya, Kak. Saya seperti hidup di neraka di rumah sendiri, ucap Janvi. Menangis mata dan hati Satya mendengar fakta itu. Satya memeluk adiknya. Setelah bertemu Jai, amarah Satya tidak tertahankan. Jai justru masih pura-pura tidak bersalah. Satya menampar suaminya yang bejat itu. Kenapa kamu tega melakukannya kepada adik saya? Kamu yang membuat Janvi kecanduan, teriak Satya. Jai menyadari jika kedoknya sudah terbongkar, tidak ada artinya lagi bersandiwara. Jai mengakui perbuatannya. Bukan hanya membuat Janvi kecanduan, saya cuni ayahmu, ungkap Jai. Jai mengancam akan memenjarakan Janvi jika Satya berani buka mulut. Jai bisa saja membunuh Satya dan Janvi sekaligus. Namun, itu bisa menghambat tujuannya menjadi CM. Satya tidak tahu harus berbuat apa. Malam itu seolah-olah dunianya terbalik. Hidup Satya seperti diliputi kegelapan. Jai yang selalu ada untuknya ternyata penjahat sebenarnya. Satya mengingat kata-kata ayahnya ketika Brahma dipanggil setelah 20 tahun menghilang. Ayahnya menjadikan Brahma sebagai kekuatan dan pelindung untuk mewujudkan cita-cita mulia. Mungkin saat ini kamu tidak bisa memahaminya, tapi suatu hari nanti ketika kamu dikelilingi kegelapan, kamu akan menyadari jika satu-satunya orang yang bisa mengusir kegelapan itu adalah Brahma, ucap ayah Satya alias PKR. Satya jadi dilematis. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Satya menelpon Brahma. Suasana hening ketika Brahma mengangkat telepon itu. Tiba-tiba dengan suara isak tangis, Satya memanggil Brahma dengan sebutan saudara laki-laki. Air mata Brahma langsung tumpah mendengar panggilan indah itu. Meski selama ini dia selalu dibenci, Brahma tidak pernah menyimpan dendam secuil pun. Satya tidak ingin berbicara di telepon tentang apa yang terjadi. Dia mengajak Brahma bertemu di kuburan ayah mereka. Brahma bisa melihat kesedihan di mata Satya. Raut wajah Satya yang selalu tegar kini nampak rapuh dan penuh penderitaan. Sayang, kamu adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Apa yang terjadi? Tanya Brahma. Satya kemudian menceritakan semua mulai dari kasus Janvi hingga kematian ayah mereka yang dibunuh oleh Jai. Satya juga menceritakan pelecehan yang dia terima dari ACP Indrajit. Satya diminta melayani nafsu bejat Indrajit agar kasus Janvi aman. Brahma murka mendengarnya. Baru kali ini Brahma benar-benar marah. Brahma mengirim anak buahnya untuk menghabisi ACP Indrajit. Kamu buat masalah dengan saya.
Bisa saya maafkan. Tapi kamu mengacaukan keluarga saya? Apa kamu pikir saya akan diam? Ujar Brahma. Indrajit yang sudah sekarat malam itu juga terbunuh. Kesalahan yang sama dilakukan Jai pada keesokan harinya. Jai menculik Janvi dengan bantuan anak buah Lukas. Lukas telah datang langsung ke Andhra Pradesh untuk masalah yang ada. Lukas sangat marah karena ada orang yang berani menyerang kirimannya. Jai jadi bisa tenang. Brahma tidak akan mampu menandingi Lukas. Masumbai datang bersama anak buahnya atas perintah Brahma. Brahma juga datang ke lokasi. Kehebatan Masumbai sungguh luar biasa. Kekuatannya melebihi Samson. Mobil bisa dia dorong hanya dengan satu bahu. Masumbai membuka jalan bagi Brahma untuk mendekati lokasi Janvi. Siapapun yang menghadang, dibantai. Lukas jadi geregetan siapa yang berani menyerangnya. Namun, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Abdul kaget mengetahui orang yang datang adalah Masumbai. Masum meminta Abdul tidak ikut campur bengong, tidak mengerti apa yang terjadi. Jai hanya bisa jadi. Masum kemudian memperkenalkan orang di belakangnya. Dialah Godfather. Giliran Lukas yang ketakutan setengah mati melihat Brahma. Permintaan Jai agar Lukas membunuh Brahma tidak digubris lagi. Apa kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos dari para bos, ungkap Lukas. Lukas menyebut orang yang berdiri di hadapannya adalah Godfather Abram Qureshi. Lukas yang merupakan mafia internasional mencium tangan Brahma sebagai bentuk penghormatan. Lukas tunduk kepada Brahma. Melihat itu tubuh Jai lemas. Dia tidak ingin mati sendirian. Jai menghubungi anak buahnya untuk membunuh Satya. Sekali lagi Brahma menunjukkan kuasanya. Satya bisa diselamatkan. Brahma kemudian memberikan inhaler yang sudah diracuni untuk Jai. Brahma ingin persis seperti yang dialami PKR. Jai benar-benar telah kalah. Dia harus mengakui jika Brahma terlalu besar untuk dilawan. Tidak ada lagi pilihan tersisa bagi Jai. Dia menghirup inhaler itu dan mati di tempat. Kepada publik, Jai diumumkan telah melarikan diri ke luar negeri. Untuk jabatan CM, Satya akan mengusulkan nama Brahma. Satya juga akan menyampaikan kebenaran jika Brahma adalah putra kandung PKR. Sesuatu di luar dugaan kembali terjadi. Naskah pidato Satya telah diubah seseorang. Satya tidak sengaja menyebut dirinya yang akan menjadi CM. Tentu saja itu ulah Brahma. Melalui telepon, Brahma mengucapkan salam Satya yang akan menjadi CM. Sedangkan Brahma terbang ke Perancis untuk kembali menggeluti dunia hitam. Brahma berjanji akan selalu membantu Satya setiap kali dibutuhkan. Brahma memang bukan orang baik, tapi dia juga bisa dipastikan bukan orang jahat. Brahma terlibat dunia hitam demi tujuan mulia. Semuanya berawal ketika Brahma melihat PKR meneteskan air mata karena tidak berdaya. Saat itu PKR menolak berbagai proyek dari para pengusaha yang telah membantunya menjadi CM. PKR diancam akan digulingkan jika lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat daripada kepentingan pengusaha. Brahma tidak ingin PKR terus tersandra oleh para pengusaha. Karena itulah Brahma mencari uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai kebutuhan politik PKR. Brahma kemudian tumbuh menjadi bosnya para bos. Dialah yang dikenal sebagai Abram Qureshi, sang raja kegelapan dengan julukan Godfather. Kembalinya Brahma alias Qureshi dalam dunia hitam sudah terdeteksi Interpol. Namun, pejabat Interpol yang menangani kasus Qureshi saat ini tidak lagi ingin menangkapnya. Qureshi memang melakukan kejahatan besar seperti penyelundupan dan pembunuhan, tapi dia bukanlah penjahat. Qureshi bersama Masum justru ikut memberantas mafia narkoboy.